Stay at home. Pada hari ini, Saudara Erdayanti Dalil, program studi pendidikan geografi, akan mengikuti ujian skripsi bersama dengan tim penguji Dr. Nurada SPD MPD, Ibu Nurvita SPD MPD, dan Ibu Ika Listokowati SPD MPD dengan judul Upaya Guru IPS dalam Meningkatkan Sikap Sosial Guru guna mengurangi perilaku bullying pada siswa, studi kasus di SMP Negeri 15 Palu. Diuji pada tanggal ini 28 April 2020. Perilaku bullying kerap terjadi di sekolah, dimanapun sekolah itu, termasuk salah satunya di SMP Negeri 15 Palu. Perilaku bullying biasanya terjadi karena anak-anak tersebut sering menonton film-film di media seperti televisi. Hal tersebut mengakibatkan anak-anak berperilaku negatif, melakukan perundungan kepada para siswanya. Salah satu hal yang dilakukan ini mengakibatkan salah satu anak kadang-kadang merasa kurang percaya diri, merasa takut ke sekolah, dan lain sebagainya. Pada kesempatan hari ini, Saudara Erdayanti mencoba mengungkap bagaimana faktor keluarga, bagaimana faktor media massa, serta faktor lingkungan di mana dia tinggal atau faktor lingkungan keluarga berpengaruh terhadap hal tersebut. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa marilah kita selaku pendidik berperilaku disiplin, berperilaku tetap mawas diri, dan berperilaku tetap menyampaikan keteladanan dan perilaku keteladanan kepada para siswa kita, supaya upaya pengurangan terhadap perilaku bullying dikurangi. Stay at home bersama Nureda Channel. Pada kesempatan hari ini kita tindak lanjuti sampai pada beberapa menit kemudian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu beberapa saat kemudian. Stay at home. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini Saudara Erdayanti Dalil akan ujian seminar hasil. Seminar hasil tepatnya pada tanggal 28 April 2020. Tetap stay at home bersama dengan tim penguji Ibu Nurvita SPD MPD, Ibu Ika Listokowati SPD MPD, dengan mahasiswa bimbingan kami Erdayanti Dalil, dengan permasalahannya terkait dengan perilaku bullying di SMP Negeri 15 Palu. Mari kita menyimak. Pertama-tama adalah waktu kita yang sangat singkat, sekitar kurang lebih 30 menit ke depan. Saya akan memberikan kesempatan yang pertama kepada Nanda Erdayanti Dalil untuk membacakan atau mempresentasikan hasil seminar, hasil penelitiannya pada kesempatan hari ini. Dan yang kedua, saya akan serahkan kepada Ibu Nurvita SPD MPD selaku pembahas utama untuk memberikan masukan, saran, dan deskripsi perbaikan kepada Saudara Erdayanti. Dan kemudian yang kedua adalah adinda saya, Ibu dosen cantik
sedang menguji sekarang bersama anak-anaknya di rumah. Ibu Ika Listikowati SPD NPD akan memberikan juga masukan-masukan berharga untuk penyempurnaan laporan hasil penelitian Saudara Irdayanti Dalil. Pada kesempatan hari ini, Ibu kita, terima kasih banyak atas kesediaannya hadir. Ibu Ika Listikowati juga terima kasih banyak atas kesediaannya hadir bersama anak kita Irdayanti Dalil pada kesempatan hari ini. Dan saya lanjut kepada Saudara Irdayanti sekitar 10 menit nak untuk membacakan hasil penelitian Anda selama ini. Untuk itu disilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu Eda selaku pembimbing, Ibu Vita selaku pembahas, Ibu Ika selaku sekretaris yang saat ini meluangkan waktunya untuk melaksanakan seminar hasil saya. Saya akan membacakan hasil dari penelitian yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 1, SMP 15 Palu yang berjudul Upaya Guru IPS dalam meningkatkan sikap sosial guna mengurangi perilaku bullying pada siswa, studi kasus di SMP Negeri 15 Palu. Ada bagaimana ini? Batas speaker cuman yang lain yang keluar. Saya lanjut Ibu. Iya lanjut ya, lanjut. Lanjut saja. Adapun hasil yang didapatkan yaitu sikap dan perilaku siswa di lingkungan sekolah berbeda-beda dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor pergaulan. Beberapa faktor tersebut dapat mempengaruhi perilaku anak di sekolah maupun di rumah dan dapat mempengaruhi sikap siswa. Cara guru dalam menerapkan pendidikan karakter pada siswa yaitu guru memberikan arahan dan motivasi kepada siswa untuk berkelakuan baik. Guru menerapkan kedisiplinan pada siswa, memberikan pembelajaran tentang contoh-contoh karakter yang baik pada siswa, serta mengajarkan siswa untuk taat pada peraturan sekolah. Upaya guru dalam meningkatkan sikap sosial pada siswa yaitu dengan cara menerapkan ketelatenan pada siswa, menerapkan pembiasaan dengan melakukan hal-hal positif, dan menerapkan kedisiplinan pada siswa seperti datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam dengan aturan, dan lain-lain. Bentuk perilaku bullying yang terjadi di sekolah ada dua, yaitu bullying kontak fisik seperti memukul, mengunci temannya di dalam ruangan, dan kontak verbal langsung seperti mengejek, merendahkan, memberikan nama panggilan atau julukan kepada teman. Yang kelima, faktor penyebab terjadinya perilaku bullying yaitu faktor lingkungan seperti anak mempunyai keluarga yang broken home. Yang kedua, faktor media massa. Banyaknya adegan-adegan perkelahian di televisi yang diperankan oleh anak di bawah umur. Yang ketiga, lingkungan pergaulan seperti anak bergaul di lingkungan yang menyimpang. Dampak perilaku bullying bagi siswa adalah berdampak pada mental dan psikis siswa. Siswa bisa merasa malu, sering menyendiri, merasa terasingkan, prestasi siswa menurun, siswa malas masuk sekolah dan malas untuk masuk kelas. Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku bullying di sekolah adalah siswa akan ditegur dan diberi peringatan oleh guru. Ketika siswa melakukan perilaku bullying fisik seperti memukul, maka siswa akan dibawa ke ruang BK untuk diproses dan diberikan surat peringatan. Jika siswa tersebut masih melanggar lewat dari 3 kali, maka guru BK akan menyerahkan siswa kepada wakil kepala sekolah untuk diproses lebih lanjut. Yang terakhir, ada beberapa kesulitan yang dialami oleh guru saat melakukan upaya untuk mengurangi perilaku bullying di sekolah, yaitu siswa yang mempunyai sifat egois, kurangnya
perilaku bullying. Jarangnya diadakan sosialisasi di sekolah terkait dengan bahaya bullying dan kurangnya peran orang tua dalam memperhatikan dan mengawasi anak di rumah. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil penelitian yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Demikian Saudara Erdayanti sudah membacakan hasil presentase laporan penelitiannya pada kesempatan hari ini. Selanjutnya Ibu Nurvita SPD MPD memberikan masukan saran kepada Ananda Erdayanti. Kepada Ibu Nurvita Mamanisa disilakan. Ibu Nurvita. Ibu Nurvita lagi, silakan memberikan masukan, saran. Saya dengar. Ya, terima kasih Ketua Seminar Hafiz Ibu Dr. Nuraina SPD atas kesempatan yang diberikan, dan juga kepada Ibu Sekretaris Ibu Ivan Ketua SPD MPD yang dalam Saudari Erdayanti. Baik, Erdayanti, kita mulai ya. Ya Bu. Coba diperhatikan abstrakmu. Di sini coba dibaca. Nanti Ibu garis bawahi mana yang Ibu koreksi. Iya Bu. Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perilaku bullying pada siswa yaitu pertama, faktor keluarga. Iya Bu. Kurangnya dan pengawasan keluarga serta keluarga yang broken home dapat menyebabkan anak berperilaku menyimpang. Nah, terus yang kedua, dan kedua tidak ada masalah. Yang ketiga, ini juga kalimat ini terulang lagi di berdampak terhadap menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku bullying. Ini di yang ketiga, ya. Nah, coba kan saran Ibu coba dikeluarkan atau dihapus. Ini kan di atas sudah hasil penelitian ini kan sudah jelas hasil penelitian yang menunjukkan penyebab terjadinya perilaku bullying. Ya Bu. Jadi satu itu yang dapat menyebabkan perilaku menyimpang bullying. Tidak usah dikeluarkan saja itu kalimatnya. Jadi kalimat ini pemborosan. Jadi ulang-ulang. Ini ada di 1, ada juga di nomor 3. Ya Bu. Nah, terhadap ada menyebabkan terjadinya perilaku penyimpangan. Perilaku menyimpang, mungkin kata seperti itu hilangkan juga ya. Iya Bu. Karena kita kan fokus memang perilaku bullying ya. Iya Bu. Jadi tidak usah pakai kata seperti. Yang berikut nomor 3, faktor lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan yang tidak baik atau memiliki perilaku negatif. Ini yang pertama ya. Ini untuk faktor yang menyebabkan perilaku bullying tadi. Terus yang kedua, yang berikut ini sama sarannya Ibu. Upaya yang dilakukan guru. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan sikap sosial guna mengurangi perilaku bullying. Ada 3 di sini. Keteladanan, guru memberikan contoh yang baik pada siswa dan menjadi tauladan yang baik. Terus pembiasaan, guru melakukan pembiasaan hal yang baik. Kedisiplinan, guru melakukan kedisiplinan pada siswa. Menurut Ibu, nomor di rumusan 1 sama kesimpulan rumusan 2 belum menunjukkan apa yang kamu maksud di situ. Disiplin itu bagaimana? Oh iya Bu, saya dijelaskan ulang Bu.
cukup hal yang mulia. Soalnya Iya Bu. salah satu contoh yang misalnya yang pertama adalah keteladanan. Guru misalnya guru itu memberikan keteladanannya itu yang bagaimana? Iya Bu. Ini juga yang baik itu yang bagaimana? Terus yang kedua kedisiplinan yang baik itu yang bagaimana? Nah, namun yang dimaksud keteladanan, kebiasaan kedisiplinan ini ya contoh yang sesuai dengan apa konteks sikap sosial yang mengurangi perilaku bullying tadi. Iya Bu. Ya, Ya Bu, jadi ya Bu, contoh tadi kayak iya Bu, dijelaskan contohnya seperti apa yang terkait dengan sikap sosial Bu. Misalnya ibu kita ini ya teladan, misalnya guru memberikan suasana kekeluargaan, ya, Iya Bu. misalnya menghidupkan suasana kekeluargaan di dalam kelas atau mungkin dalam lingkungan pergaulan di luar kelas, misalnya, atau interaksi di kelas. Jadi kalau kekeluargaan itu kan salah satu bisa memberikan dengan rasa kekeluargaan atau kebersamaan antara siswa itu meminimalisir terjadinya bullying. Iya Bu. Juga saran ibu coba spesifikkan apa yang kamu temukan atau apa yang telah dilakukan guru dalam upaya mereka ini untuk mengurangi perilaku bullying tadi. Jadi fokus ke perilaku yang Iya Bu. Ini kan keteladanan, kedisiplinan itu kan masih umum. Tulis jelas Teladan. Teladan itu adalah tidak baku, yang baku adalah teladan. Iya. Halo? Ya, dengar? Iya Bu. Iya Bu. Jadi ganti tauladan menjadi teladan. Teladan. Iya Bu. Berikut jadi ibu ulangi tadi ya lalu kita ada ibu catat di sini, nanti ibu kirimkan kembali. Iya Bu. Yang baik nomor 2 di upaya yang dilakukan guru. Juga Erdayati ketika menulis ini dibaca kembali ya, dibaca kembali kalimatnya, jangan sampai ibu temukan di dalam teks skripsi kamu banyak pengulangan kalimat ya. Contoh ini coba di upaya yang dilakukan guru yang bagian 2, kebiasaan guru melakukan kebiasaan hal-hal yang baik pada siswa, yang baik 2 kali. Oh iya Bu. Terus juga ada penulisan kata yang hilang satu hurufnya atau bertukar hurufnya, itu ada di dalamnya itu temukan. Oke? Iya Ya. Bu. Berikutnya di pendahuluan di paragraf kedua, sekolah sebagai institusi atau ini lembaga dalam kurung lembaga pendidikan. Nah, lembaga ini kalau institusi pendidikan ya, tapi kalau institusi kan dengan lembaga, institusi dengan lembaga. Kalau sekarang ini yang pertama bisa dikeluarkan dalam kurungnya itu jadi sekolah sebagai institusi atau lembaga pendidikan. Jadi kalau lembaga ini nanti ini sama artinya pendidikan itu adalah lembaga. Padahal yang kita maksud adalah lembaga pendidikan kan? Lembaga pendidikan, iya Bu. Boleh juga yang kedua, boleh juga diganti sekolah sebagai institusi pendidikan merupakan wadah dan seterusnya. Toh? Iya, bisa begitu juga. Jadi tidak usah lagi lembaga, boleh begini, tapi keluarkan jangan pakai tanda dalam kurung. Iya Bu. Langsung di ini. Ngerti ya? Iya Bu. Erta?
Iya, Kalau Bu. belum paham, tanya. Paham, Bu. Nah. Ada juga di sini. Aduh. Oh, coba sabar. Sabar. Lari kursornya. Oke. Yang berikut ada ini sudah ada perubahan dari yang sebenarnya kemarin kan Ibu minta data apa dampak dari Iya, Bu, yang Ibu minta kemarin apa yang terjadi di sekolah dicantumkan di pendahuluan. Akibat dampak yang Iya, Bu. saat ini yang sangat akibat dari bullying ini ya, ini sudah ada berdasarkan perlindungan anak, ada data Januari hingga April 2019 ya. Iya, Bu. Pelanggaran hak anak di bidang pendidikan masih didominasi oleh kasus perundungan. Oke, ini sudah ini yang seperti ini yang Ibu maksud. Masih dengan profesor kemarin kan juga. Iya, Bu, belum. 5 kasus sampai 67% di bidang pendidikan, SMP dan seterusnya. Sehingga kenapa ini penting untuk diteliti? Ya. Jadi data ini yang menguatkan masalah ya atau kasus yang kamu. Yang berikut adalah berdasarkan SPN kata ini. Turun ke bawah halaman 6 Iya, Bu. paragraf kedua dari paling terakhir. Salah satu perilaku ya ini yang pernah saya dapatkan. Ini kan berdasarkan observasi atau berdasarkan pengalaman atau observasimu di awal ya. Nah, kalimat saya ini tidak memuat di dalam isi tulisan. Nggak bisa ini saya, tetapi gue diganti ini kan saya ini kata ganti Peneliti. Iya. Peneliti. Diubah dia menjadi kata penulis. Ditulis di sini, nanti ditulis di kata pengantar saja, bukan di dalam isi. Oh iya, Bu. Jadi kata saya itu mungkin tidak dibenarkan ada di dalam teks tulisan ilmiah kecuali kata pengantar. Dan kalaupun di sini langsung dirubah menjadi kalimat pasif. Salah satu perilaku bullying yang pernah ditemukan di sekolah adalah jadi seperti itu. Iya, Bu. Atau ya seperti itu. Jadi ada beberapa kalimat di sini Elga Yanti menggunakan kata saya berdasarkan saya berdasarkan beda kalau wawancara, kita mengerti wawancara kan ada kata saya itu. Iya, Bu. Itu kata itu adalah data informasi yang diberikan oleh informan. Jadi kata saya di situ di dalam ini tidak ada masalah, tapi Elga sebagai peneliti tidak boleh menggunakan kata itu di dalam isi tulisannya ya. Yang berikut di halaman ke-7 kalau tidak salah, halaman bawahnya. Dari penjelasan di atas bisa kita lihat bahwa ya, coba cari itu setelah kalimat berapa paragraf
Nah, sudah. Dari penjelasan di atas bisa kita lihat bahwa dampak yang ditimbulkan oleh ini menimbulkan pertanyaan. Kalau menurut ini dihapus saja. Kita coba lagi. Menimbulkan tersebut jadi sangat besar. Iya. Uang BK untuk dimintai keterangan dan diberikan hukuman. Dari penjelasan di atas bisa kita lihat bahwa dampak yang ditimbulkan perilaku bullying sangatlah besar. Sangat besar ini harus ada data yang mendukung lagi. Kalau menurut saya tidak kalimat itu. Jadi berdasarkan itu, ini menjadi berdasarkan kasus itu, hal ini menjadi tantangan baik besar bagi pihak sekolah. Nah ini lagi, kalau menurut Ibu tidak usah, jangan dulu pihak sekolah, tetapi kita fokus kepada guru. Oh iya. Jadi pertama kita ditekankan terlebih dahulu pada guru. Itu dia satu subjek penelitian subjek penelitian. Jadi menjadi tantangan bagi guru untuk lebih memperhatikan proses pelajaran atau nilai-nilai. Dan bisa juga setelah guru baru kepala sekolah dan perangkat lainnya, misalnya untuk mendukung situasi atau mendukung situasi kondusif di lingkungan sekolah. Iya Bu. Itu Enda. Iya Bu. 4. Jadi situasi yang diinginkan yang bagaimana? Yang seperti sebutkan tadi, situasi yang kondusif dan meminimalisir munculnya perilaku bullying antar sesama. Kita lanjut. Ini di halaman 14, persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu. Erda yang tidak real. Hasilnya belum ada ya, belum ditaruh. Iya Bu. Hasilnya belum ada, Mas. Iya Bu. Saya belum taruh kan. Ya. Yang berikut ini nih. Coba di kajian pustaka pengertian sikap sosial. Ini kalau untuk judul, namanya judul, mau judul utama atau sub atau ini, apakah itu di judul tabel, dibiasakan ini harus menulis huruf di setiap kalimatnya adalah huruf kapital. Pengertian sikap sosial, S-nya besar Bu. Iya Bu. Nah, sosial huruf besar. Masih diperhatikan baik-baik. Berdaya. Terus berikut sabar ketua. Oke. Nah, kita masuk ke kerangka pikir, kerangka pikiran. Tidak ada. Hah? Ada kerangka pikirannya? Iya Bu. Maksud? Ada. Ada, isinya enggak ada Bu. Ada. Isinya enggak ada Bu. Tidak ada kerangka pikir. Ada di sini, sama saya ada. Tidak ada. Tabelnya tabel. Mana ketemu mama sini nih? Jatuh.
di kerangka pikir yang pertama ini kan ada sabar, kayak belum ya? Masih ada? Belum ya? Halo? Kenapa sayang? Halaman 49. Upaya guru ini kan upaya guru kan di bawah sudah ada kerangka di halaman berapa ini? 46. Halaman 46. Di atas itu yang paling atas sekali, kolom paling atas itu mungkin ya siswa di lalu terus di bawah ini tugas dan guru. Ini saya pikir tidak masalah, cuma di atasnya itu yang kalau saat bawah jadi tidak usah taruh di atas. Tapi itu yang menjadi pertanyaan itu ini kan sudah jam tapi perilaku dan menjelaskan kaulan sudah ada topik terus dulu ada tugas dulu buat budaya sosial ada tadi ke bawah skill penelitian ini tidak ada faktor penyebab atau keluarga karena keluarga media massa lingkungan nah kan kalau biasanya ibu kalau membimbing ada pembimbingan ibu variabel yang penyebab dari keluarga misalnya keluarga ada beberapa pertanyaan untuk keluarga tadi ya bu itu juga terus juga media massa begitu yang menggunakan instrumen dalam saja atau mungkin ya bu dan mungkin ini mungkin ada terserah dari Erda. Nah begitu juga dengan guru ini tugas budaya yang dilakukan ini pengumpulan datanya ini menggunakan instrumen apa? Iya bu. Jadi wawancara. Iya bu. Jadi dicantumkan di sampingnya begitu saja guru. Bukan ditabar, buatkan dia tabel instrumen. Iya bu. Supaya jelas. Jadi ketika kamu memberikan misalnya wawancara. Iya bu. Masing-masing indikator penyebab perilaku bullying misalnya keluarga, media massa dan seterusnya. Iya bu. Sosial budaya yang dulu atau sekolah misalnya atau sikapnya dilakukan yang dilakukan bullying. Iya bu. Ya. Ini masih ini udah. Nah, ini untuk apa ibu? Sumber data, jenis dan sumber data deh. Di tabel 3.2 halaman
48. Ya, Bu. Ada 2 data primer dan data sekunder. Data primer ini wawancara dan observasi. Jika ya tindakan dan Ibu pertanyakan ini sekunder, data sekunder. Di sini dokumentasi, profil sekolah, terus variabelnya, indikatornya profil sekolah, variabelnya batas administrasi dan sekolah. Itu kayaknya ini kurang. Nah, kenapa Ibu katakan kurang pas? Karena data-data yang ada yang kamu masuk di data sekunder ini, itu sebenarnya apa yang dijabarkan di dalam deskripsi lokasi penelitian. Karena sebenarnya bukan itu bagian data sekunder di sini mungkin berupa data catatan Oh iya, Bu. Kayak data pelanggaran gitu, Bu, kayak kasus pelanggaran itu mungkin dispesifikkan untuk bully, ya, Bu. Kan kalau pelanggaran banyak. Iya, Bu. Iya, Bu. Dalam satu semester berapa kali terjadi kasus misalnya kasus bullying ini, mungkin ada sedikit data administrasi dan data kan Iya, dengan atau profil ada iya, Bu. variabel yang akan kamu fokus. Tapi Iya, Bu. itu saja didiskusikan dengan ini juga untuk ini teknis saja, penulisan juga ini di bab 4 jaraknya itu orang 12 merupakan tanah milik negara. Sekolah tempat sekolah tanah milik negara ialah pasti tidak mungkin sekolah negeri dibangun di atas tanah rakyat itu di tapi negara memberi terkait terakhir ini maaf Iya, Bu. Ibu penguji lainnya oke. Untuk hasil mana ya, halaman berapa itu tidak boleh Hasil halaman oh ini hasil penelitian halaman 59, Bu. terus hasil penelitian visi misi oke, itu lokasi penelitian terus kepala sekolah tenaga. Nah, hasil halaman 59. Iya. Hasil penelitian. Kalau ini mungkin beda kali. Kalau hasil penelitian ini hasil penelitian ada 2 yang di dalamnya. Yang pertama adalah misalnya di sini tuh 4.2 hasil penelitian. 4.2.1 itu hasil penelitian bukan faktor penyebab itu bagian dari rumusan faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku bullying.
Jadi kalau data yang ini seperti ini yang kamu sampaikan, ini bisa berdasarkan hasil observasi ini. Tapi yang khusus penyebab terjadinya perilaku bullying tadi, terus berdasarkan hasil wawancara. Itu kalau ini dokumentasi berdasarkan dokumentasi. Iya, Bu. Begitu juga yang 4.2.2, upaya yang dapat upaya guru dalam meningkatkan sikap sosial pada siswa berdasarkan hasil observasi, misalnya kalau ada berdasarkan wawancara atau mungkin ini harus sesuai instrumen yang digunakan. Apa hasilnya di sini? Jadi, aku tanya, ini hasil penelitian ini sudah sekaligus pembahasannya? Pembahasannya di belakang, Bu. Di bawah. Nah, Iya. baik. Pembahasan dia demikian. Jadi pembahasan 4.3. Jadi 4.3.1 pembahasan faktor perbandingan perilaku bullying. Nah, itu pembahasan satu. Jadi tidak lagi berdasarkan misalnya tadi ya, tetapi lebih ke pembahasan. Iya, Bu. Nah, setelah itu terakhir dari yang terakhir. Maaf. Kayaknya banyak sekali nih. Banyak kali oh. Kesimpulan terakhir Ibu Ketua. Sip. Ya, kesimpulan kan rumusan atau tujuan penelitian hanya 2 kan? Sip. Iya, Bu. Ya. Nah, harusnya hanya ada 2. Jadi kesimpulan dari masing-masing tadi hasil dan atau pembahasan dan tadi itu. Jadi pembahasan berdasarkan yang aku maksud tadi. Iya, Bu. Yang kedua, untuk menjawab tujuan dari penelitian kamu. Untuk faktor penelitiannya yang kedua, upaya guru. Oh, iya, Bu. Oke? Iya, Bu. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terima kasih Ibu Nurvita SPD MPD atas masukan yang berharga untuk Ananda Erdayanti Jalil, dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ika Listikowati SPD MPD selaku anggota penguji untuk menyampaikan masukan berharga, saran-saran analisis kepada Ananda Erdayanti. Disilakan kepada Ibu Ika. Ya, baik. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, masukannya sebagai bab satu pendahuluan. Dunia pendidikan saat ini banyak dipengaruhi oleh arus perkembangan zaman. Kalau kalimatnya diperbaiki pakai kalimat yang tugasnya yang lebih lagi. Ini seperti kalimat apa ya? Kalimatnya lebih ilmiah lah gitu ya. Kemudian yang mengakibatkan munculnya berbagai macam masalah. Berbagai macam itu kan sudah banyak. Terus ini masalah itu berarti kan banyak. Nah, kalimatnya diperbaiki, ada masalah-masalah ini diperbaiki. Kemudian ada kata negara, manusia, sumber daya manusia suatu negara. N-nya itu enggak usah, kecuali nanti negara Indonesia. Kalau ada negara Indonesia besar, tapi kalau menyebutkan negara tanpa ada nama negara kecil saja. Oh, iya. Ya, kemudian paragraf 2 ini perbaiki kalimat saja. Ya, ini setelah itu bagaimana ya? Terlalu rumit, saya rasa kalimatnya terlalu rumit, agak berputar-putar. Kemudian pada saat melakukan kegiatan PLP. Nah, kamu penelitian di lokasi PLP ya? Ya, berarti harus ada penjelasannya bahwa penelitian ini dilakukan oleh peneliti di lokasi pada saat
ya sebelumnya melakukan PLP di situ gitu. Jadi sebelum peneliti itu melakukan PLP di situ. Nah itu kamu jelaskan bahwa penelitiannya di lokasi PLP gitu ya. Terus setelah itu baru menjelaskan berdasarkan hasil pengamatan pada saat melakukan kegiatan PLP bla 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 gitu. Halaman mana ya? Nah ini halaman 25, halaman 25, gejala-gejala terjadinya perilaku bullying. Nah ini ada nggak penjelasannya dari poin A, B, C, D, E, F? Ini ada penjelasannya nggak? Misalnya drop out pada kegiatan yang tadinya dia sukai, ini maksudnya apa? Berkurangnya minat pada kegiatan-kegiatan sekolah, maksudnya apa? Kalau bisa ditambah lagi poin A sampai F, tambah lagi penjelasannya. Ya. Karena ini kan fokus penelitian kan di sini, di bullying ini kan. Jadi referensinya tolong dikasih lengkap. Tadi sudah dibahas sama pembahas ya masalah kerangka pemikiran sudah dikasih masukan kan ya. Ini nanti kerangka pemikiran itu atau alur pemikiran itu tolong diperbaiki sesuai dengan masukan dari pembahas tadi ya, karena di sini masih belum bagus ya Bu, kurang ya diperbaiki. Ini memang kamu pisahkan antara hasil dan pembahasan ya? Iya Bu, bisa. Oh gitu, bisa. Hasil wawancara itu mana ya? Halaman berapa tadi dibaca ya? Halaman. Coba nanti yang wawancara ini hasil 62 Bu. 62 ya? Iya. 62. Nanti tolong dikonsultasikan sama pembimbing tentang penulisan hasil wawancara ya. Karena seingatnya itu kalau wawancara itu ada wawancara, ada tempat tanggalnya kalau tidak salah, terus agak maju ke depan agak masuk paragrafnya. Sudah betul pasti satu. Biasanya masuk paragrafnya. Nanti komunikasikan saja dengan pembimbingnya ya. Iya Bu. Yang pemaparan hasil wawancara ini. Terus ada di bab 4 ini yang hasil yang tabel-tabel halaman berapa tadi ya, tabel. Nah, yang tabel ini kenapa tidak disimpan di atas saja, di lampiran saja? Oh iya Bu. Yang halaman 59 observasi. Ya, halaman 59. Jadi yang di sini narasinya saja, misalnya guru bersikap ramah dan bersahabat dengan siswa ketika berada di lingkungan sekolah. Kan kamu mengatakan baik itu bagaimana sih, seperti apa? Nah ini nanti di pembahasan atau di hasilnya masukkan lah. Jadi kenapa kamu mengatakan baik? Guru datang tepat pada waktunya saat jam pelajaran dimulai. Baik itu bagaimana? Sebentar, boleh? Bagus signalnya ini. Loh, tinggal kita dua.
baik. Guru mengucapkan salam ketika masuk kelas baik, kelas baik, mengatakan baik, memberikan perhatian. Guru memberikan perhatian yang sama kepada semua siswa, baik itu bagaimana ya dan sebagainya. Ya, jadi yang di bagian isi pembahasan dan hasil itu narasinya, terus yang kolom-kolom ini masuk di lampirannya. Lampiran, ya Bu. Terus apa ada penjelasannya, misalnya berdasar hasil bisa dilihat di lampiran berapa gitu ya. Jadi ada dalam kurungnya, misalnya dapat dilihat di lampiran halaman lampiran halaman berapa gitu, ada keterangannya. Oke, dari saya ya. Baik Ibu Ketua, masukan dari saya sudah cukup. Sorry sayang, lagi masuk kelas juga saya di WA. Lagi masuk kelas di WA, pusing saya. Oke, terima kasih masukan berharga dari Adinda Ibu Ika Listikowati kepada Ananda Erdayanti Jalil. Di antara semua yang diungkapkan oleh Ibu Ika tadi, saya sempat menangkap bahwa memang di dalam pedoman wawancara tersebut itu diobservasi itu sempat sebenarnya saya simpan juga di sini, bahwa ketika kita wawancara mengungkapkan misalkan wawancara dengan Ibu Nurvita pada tanggal 2 Januari 2020 di SMP Negeri 1 dan seterusnya ya, harus ada itu. Tetapi terkait dengan wawancara tersebut tetap harus melekat dengan pembahasan wawancara. Langsung sambung dia, Erdayanti, langsung sambung. Nah, terus kemudian iya, pembahasan langsung dibawa. Langsung dari saya, Erdayanti, saya sepakat dengan Ibu Nurvita. Sebenarnya menurut saya, kenapa saya terima judul ini, karena sesuai dengan tema dari disiplin ilmu saya yang terkait dengan ilmu-ilmu sosial tentang perilaku bullying. Tetapi ketika saya mencoba untuk menelusuri hasil dari seminar hasil Anda pada hari ini, laporan penelitian Anda, saya sama sekali tidak menemukan deskripsi itu. Tidak begitu Bu Vita? Ya. Tidak ada nak, tidak ada. Jadi saya sebenarnya greget dalam hati. Saya sebenarnya mau marah, cuma karena kita mau marah seperti ini, perilakunya seperti ini, kita berjauhan. Saya kayak memarahi diri saya sendiri karena saya termasuk pembimbing. Tetapi karena kondisi kita dalam memang situasi yang sangat tidak memungkinkan untuk membimbing secara verbal, yang kita lakukan ini hanyalah sekedar secara non-verbal, kemudian melalui komunikasi melalui media online. Yang dari Ibu saja, dan itu semua langsung menutupi dari semua kesimpulan-kesimpulan kita pada kesempatan hari ini. Buatkanlah tabel di observasi lembar deskripsi perilaku bullying yang dilakukan siswa di SMP Negeri 15. Poinnya adalah 1, perilaku bullying yang pertama adalah yang bersifat fisik. Fisik. Kemudian poin-poinnya meliputi diludahi. Kemudian yang kedua dipukul. Kemudian yang ketiga itu ditendang. Kemudian dicubit. Kemudian didorong. Kemudian menghancurkan barang orang lain. Dan masih banyak perilaku bullying yang bersifat fisik yang terdeteksi di sekolah. Karena mungkin anak-anak itu sering menonton Smackdown atau apa media online yang lain, jadi itu yang tidak nampak perilaku fisik. Kemudian B itu verbal. Nah, yang terkait dengan verbal itu contohnya itu mengejek temannya, game online, mengejek temannya itu dengan kata-kata misalkan bajumu kotor. Itu sudah perilaku bullying itu nak, secara verbal. Bajumu kotor. Yang mengatakan misalkan itu terlebih jika yang mengatakan itu memiliki posisi sosial di dalam masyarakat itu lebih tinggi dari yang ditegur. Jadi itu perilaku bullying ya, diejek. Kemudian yang kedua itu
mencela. Ketiga, menghina orang lain. Banyak jerawatmu. Besarnya itu hitamnya kau. Rambutmu keriting dan lain sebagainya. Nah, itu perilaku verbal. Yang lain misalkan lagi itu menggoda teman-temannya misalkan menggoda, cantiknya sepatumu, padahal sepatunya kasihan robek. Itu juga perilaku baling, verbal sifatnya. Itu yang kedua, bagian B. Terus kemudian bagian baling sosial, ada namanya baling sosial. Nah, terkait dengan baling sosial ini, yang ibu ingin komentari adalah menyebarkan gosip. Tahu kita ini kan perempuan, kebetulan pengujimu perempuan semua 3, suka menyebarkan gosip yang hal itu menyinggung si A. Tadi malam saya lihat si Siska di mall, dia dengan om-om. Nah, itu jelek itu bahasa, walaupun toh ternyata kau lihat, tetapi membuat seseorang terintimidasi dengan cara baling seperti itu, membuat anak tersebut merasa tersingkirkan, merasa semakin disentuh keinginannya, semakin untuk berbuat lagi yang tidak baik. Kenapa kita tidak coba rangkul? Kenapa kita tidak coba menyayangi anak tersebut? Jangan kau melakukan ini, jangan melakukan ini, atau bisa berteman dengan teman yang walaupun kita tidak boleh mengikuti apa yang berperilaku negatif tersebut. Terus kemudian salah satunya juga adalah mengucilkan. Mungkin temannya si A itu bapaknya tukang becak, dia tidak mau berteman karena tukang becak. Tidak ada yang saya bisa harapkan dari si Siska karena bapaknya tukang becak misalkan. Nah, itu juga itu namanya perilaku baling sosial. Nah, terus kemudian ada namanya cyberbullying. Nah, cyberbullying inilah tadi yang permainan terlalu sering menonton film game, Smackdown. Terus kemudian sehingga dia kadang-kadang berkomentar di media sosial menyampaikan bahwa tadi Siska ini begini. Atau dia mengeluarkan kalimat begini, biar aja loh siapa? Gua pikirin apa tindakan loh. Nah, bahaya-bahaya seperti itu menyinggung seseorang, membuat anak si A, si B, si C tadi merasa bahwa saya loh yang diajak itu, sehingga mereka saling berbalas pantun di media sosial, mengakibatkan terkucilkanlah si A, si B, si C dalam lingkup sosialnya di sekolah. Nah, itu. Terus kemudian ada juga perundungan seksual. Perundungan seksual yang dimaksud di sini adalah kadang-kadang ada anak siswa yang di dalam berpenampilan sehari-hari itu di sekolah itu kadang-kadang mungkin sengaja dia lepaskan bagian kancingnya di bagian atas. Karena merasa cantik atau merasa seksi. Nah, itu juga tidak bisa dibaling walaupun perilaku tersebut memang menyimpan. Nah, fungsi kontrol sosial di sini adalah guru sebagai teladan, guru sebagai pemerhati, dan guru sebagai pembentuk karakter. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam penelitian ini deskripsi tentang perilaku baling di sekolah itu yang ibu sebenarnya tunggu-tunggu dari hasil ini ternyata ibu tidak dapat, dan ternyata ibu kita juga temukan itu. Bahkan Ibu Ika juga temukan itu. Mungkin karena kita sudah ungkap tadi sama Ibu kita, Ibu Ika tidak mengulang kembali. Kemudian yang kedua adalah kerangka pikir diperbaiki, kerangka pikir itu terlalu besar maumu, tetapi hasilnya lama-lama saya berkata berperilaku baling lagi ini. Saya mau bilang nol, perilaku baling lagi nih, ini jelek ini. Nol itu kata baling lagi tuh. Nah, kerangka pikirnya luar biasa sekali, tetapi ibu menemukan hasilnya belum ada. Akhirnya masih banyak kebolongan-kebolongan di dalam skripsi Anda, dan perlu betul kehati-hatian, nanti ibu kita bertanya lagi lebih banyak. Nah, sebelum ibu mengucapkan ingin menutup, ibu bertanya, kamu di mana ini? Di Palu atau di kampung? Di kampung, Ibu. Di kampung mana, Di Masamba, di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Bu. Luar biasa pemirsa. Mahasiswa sekarang saya berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Luwu. Kami bertiga ada di Palu. Ibu Nurvita SPD MPD di Palu, di Tondok. Terus kemudian yang satu di jalan apa Ibu Ika, Veteran. Veteran satu di Karajelemba, tepatnya di Kabupaten Sigi.
bertemu dalam satu media sosial yang disebut dengan grup discussion, yang pada hari ini berhasil menyajikan sebuah deskripsi hasil seminar hasil saudara Erdianti Jalil dengan pembimbing yang hebat-hebat, pembahas yang hebat-hebat, Ibu Ikawati Lestrawati, adik saya Ibu Nurvita SPD MPD. Salut untuk kalian bertiga, dan saya mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan setinggi-tingginya masuk berdiskusi dan bertemu kita walaupun lewat media sosial. Stay at home bersama Erdianti Jalil dan saya Nureda Channel. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.